Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Iglesia Saragi dengan NIM 11SO30050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang tugas kami untuk mata kuliah sistem operasi. Nah, jadi kami di sini disuruh untuk mengubah codingan Java menjadi bahasa C. Jadi inilah hasil akhirnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya. Jadi, program ini mengalami sejumlah perbaikan teknis dan penguatan logika dibandingkan bentuk Java yang sebelumnya. Jadi, secara khusus, sekarang setiap operasi penting, membuka file atau open, mendapatkan ukuran file atau L6, serta mengunci dan melepaskan kunci file atau FCNTL, sudah dilengkapi dengan pengecekan error. Bila terjadi kegagalan pada salah satu operasi, program secara eksplisit akan mencetak pesan kesalahan melalui error dan langsung keluar dari program dan return satu. Selain itu, ada penggunaan printf untuk memberi umpan balik kepada pengguna mengenai status keberhasilan penguncian dan pelepasan kunci, sehingga membuat program lebih interaktif eh, dan lebih mudah untuk melakukan troubleshooting. Jadi perubahan lainnya adalah penggunaan f underscore tab wiki QW alih-alih untuk f set key untuk mekanisme penguncian dengan f set HW ini jika locker tidak tersedia karena sedang dipegang oleh proses lain, program akan secara otomatis menunggu sampai lock tersebut tersedia dibandingkan langsung gagal. Jadi ini akan menjadikan program lebih andal ketika digunakan dalam sistem multiproses atau multithreading. Jadi di logika di balik program ini, jadi program ini bertujuan untuk melakukan dua operasi penguncian berbeda pada file yang sama, eksklusif lock atau kunci eksklusif pada setengah pertama file untuk kebutuhan penulisan dan shared lock atau kunci yang berbagi itu pada setengah kedua file untuk kebutuhan pembacaan. Jadi awalnya program membuka file yang bernama file txt menggunakan open dengan flag o underscore rdwr or create dan mode akses untuk read write to owner, group, dan others. Jadi setelah berhasil membuka file, program akan menggunakan lseek untuk mencari tahu ukuran file. Jadi posisi ini penting karena digunakan untuk menentukan tentang area file yang akan dikunci, setengah pertama untuk eksklusif log dan setengah kedua untuk shared log. Untuk log eksklusif, program membentuk struktur struct log eksklusif dengan tipe log FWRLK atau write log, offset L start diatur ke 0 atau awal file, dan panjang area ln ini adalah setengah dari ukuran file atau file size bagi dua. Jadi nilai length diatur ke sixset, jadi artinya posisi dihitung dari awal file. Kemudian program mencoba mendapatkan log dengan fcntl, fd, fset lqe, dan log eksklusif. Jika berhasil, berarti tidak ada proses lain yang mengunci area tersebut untuk menulis atau membaca karena write log mencegah dua-duanya. Pada tahap ini, program bebas melakukan operasi tulis atau modifikasi terhadap bagian pertama file. Jadi setelah operasi terhadap bagian pertama file selesai, log eksklusif dilepaskan dengan mengubah L-type menjadi funlock dan kembali memanggil fsntl untuk memperbarui status kunci ini. Ini memastikan bahwa bagian pertama file tidak lagi diblokir untuk proses lain. Program kemudian melanjutkan untuk membuat log kedua, yaitu shared log menggunakan struct log shared. Kali ini L-type diset ke FRDLCK atau read log. L start diatur ke setengah file ditambah 1 byte. Dan ln diatur ke sisa ukuran file. Jadi offset tetap menggunakan 6set. Jadi shared lognya ini kemudian memungkinkan beberapa proses untuk membaca bagian file yang sama secara bersamaan selama tidak ada proses yang memegang write.
di write log di area tersebut. Program kembali menggunakan fsntl untuk mendapatkan shared log. Jika berhasil, program dapat membaca bagian kedua file dengan jaminan bahwa data tersebut tidak akan diubah oleh proses lain selama pembacaan berlangsung. Akhirnya shared log dilepaskan dengan mengatur lt ke funlock dan melakukan pemanggilan fsntl sekali lagi. Jadi terakhir setelah semua operasi selesai, program menutup file deskriptor dengan close fd untuk membersihkan resource sistem yang digunakan. Jadi itu untuk penjelasannya. Ikut kayak mana kalau di run. Nah, jadi ini hasil runnya yang dimana dia menunjukkan bahwa kita berhasil mendapatkan eksklusif log pada bagian pertama file dan juga berhasil mendapatkan share log pada bagian kedua file. Eh, Sekian untuk penjelasan tugas sisop 13 kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatian yang saya ucapkan. Terima kasih.